Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julpina Febriona, mahasiswa dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya dari mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah dengan judul Tugas, Fungsi, Tujuan Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional. Baik, sebelum memasuki pembahasan, kita harus tahu dulu apa itu Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disingkat dengan OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lembaga ini didirikan pada tahun 2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pada awal pendiriannya, lembaga ini baru menangani lembaga keuangan non-bank. Tugas pengaturan dan pengawasan perbankan baru dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak 31 Desember 2013. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah pengawasan terhadap individual bank atau mikroprudensial. Dengan adanya peralihan dari Bank Indonesia, perizinan pendirian bank selanjutnya dilakukan oleh OJK. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah apa itu DSN atau Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pembentukan DSN MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi. Berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. DSN MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. Selanjutnya, bagaimana tugas, fungsi, dan tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan? Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Pusat tersebut didirikan untuk mengawasi industri jasa keuangan secara terintegrasi. Sesuai dengan isi pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Fungsi OJK sendiri adalah sebagai lembaga pemerintah Indonesia yang bertugas menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK memiliki beberapa fungsi utama, yaitu menyelenggarakan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan untuk memastikan keteraturan, kehati-hatian, dan kepatutan dalam kegiatan usaha jasa keuangan. Menyelenggarakan pembinaan terhadap sektor jasa keuangan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan jasa keuangan. Menyelenggarakan pengaturan terhadap sektor jasa keuangan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuhnya usaha jasa keuangan yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat. Menyelenggarakan pengkajian dan pemberian saran terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir, menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi terkait dengan sektor jasa keuangan. Adapun tujuannya, Otoritas Jasa Keuangan ini dibentuk adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur,
adil, transparan, dan akuntabel. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan. Selanjutnya ada tugas, fungsi, dan tujuan dari Dewan Syariah Nasional. Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam Indonesia membentuk suatu Dewan Syariah yang berskala nasional yang bernama Dewan Syariah Nasional atau DSN. Lembaga DSN MUI ini merupakan lembaga yang memiliki otoritas kuat dalam penentuan dan penjagaan penerapan prinsip syariah dalam operasional di lembaga keuangan syariah, baik perbankan syariah, asuransi syariah, dan lain-lain, yang mana DSN ini membantu pihak terkait seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lainnya dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Adapun fungsi utama dari Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional ini membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah, yang mana produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya, beberapa peran dari otoritas jasa keuangan dalam melakukan pengawasan. Yang pertama, peran otoritas jasa keuangan dalam perbankan. Yang pertama, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. Yang ketiga, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Kemudian, peran OJK dalam pasar modal. Nah, khusus untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di pasar modal, otoritas jasa keuangan sebagai lembaga yang diamanahkan untuk mengawasi pasar modal mengeluarkan suatu keputusan yang berkenaan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12 garing Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan 01/2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Putusan OJK ini mengatur kewajiban-kewajiban standar yang harus dilakukan oleh penyedia jasa keuangan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang di sektor jasa keuangan, termasuk di dalamnya tindak pidana pencucian uang di pasar modal. Selanjutnya ada peran OJK dalam industri keuangan non-bank syariah. Untuk mencapai tujuan tersebut, OJK harus melakukan pengaturan di seluruh sektor industri keuangan non-bank syariah secara terintegrasi melalui review dan penyempurnaan atas peraturan yang telah berlaku. Namun demikian, untuk menjaga kesinambungan pengaturan di sektor IKNB syariah, review dan penyempurnaan peraturan tersebut perlu dilakukan secara bertahap. Peraturan tersebut memperhatikan kondisi selama masa transisi. OJK akan menerbitkan peraturan dengan mencakup dua sasaran utama, yaitu harmonisasi peraturan dan penguatan pengaturan.
Harmonisasi peraturan yang dimaksud untuk menciptakan pengaturan yang setara untuk industri sejenis, mendorong interkoneksi antar sektor, dan memfasilitasi pengawasan konglomerasi usaha di sektor keuangan. Adapun peran OJK dalam lembaga keuangan syariah sendiri adalah guna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas OJK terkait pengawasan lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah. Dewan Komisioner OJK telah menetapkan pembentukan Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah atau KPJKS dan Tim Kerja Pengembangan Jasa Keuangan Syariah. Akan tetapi, OJK masih dirasa kurang berkompeten dalam mengawasi kegiatan operasional perbankan syariah, ditandai dengan masih banyaknya kasus-kasus yang melibatkan perbankan syariah, yang ditandai dengan melibatkan perbankan syariah sebagai pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam akadnya. OJK diharapkan menjadi lembaga yang mampu melindungi segala kepentingan para pihak dan menjalankan perannya dalam mengawasi terlaksananya kegiatan operasional perbankan syariah dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian dari saya presentasi makalah pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.